Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Yang lebih membingungkan adalah mengapa Tama mengatakan dia adalah pemegang saham utama Kobayashi Pharmaceutical. Kali ini, ekspresi Ito agak jelek. Dalam perjalanan dia datang, dia mendengar Tanaka berbicara tentang Tama. Faktanya, dia sangat meremehkan yang disebut tuan seperti itu, jadi dia tidak membawanya ke hati. Jadi dia mengamati Tama dan berteriak dengan suara dingin, "Nak, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya sebelum berbicara. Kamu tidak mampu membayar harga untuk membicarakannya." Tama tidak mengenal Ito. Melihat pria ini terlihat seperti berusia sekitar 50 tahun, dengan punggung yang besar, ekspresi dan nadanya sangat arogan, dan dia tiba-tiba merasa sedikit tidak puas. Dia mengamati di Ito, dan berkata dengan dingin, "Jangan berpikir kamu bisa berpura-pura menjadi agresif ketika kamu tua, dan kamu akan memukulku jika kamu marah." Kapan Ito merasa sangat marah? Bahkan Meika generasi ke-7 grup Yamaguchi saat ini harus bersikap hormat saat bertemu dengannya. Di negara ini, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Alhasil, Ito langsung marah, menunjuk kedua pengawal di sampingnya, dan berteriak dengan marah, "Beri dia pelajaran." Begitu suara itu turun, kedua orang yang tidak bergerak seperti gunung itu segera bergegas ke Tama. Mereka semua adalah master top, dan berbeda dari pemain tipe kompetisi seperti Yamamoto Kazuki. Mereka semua adalah pemain pertarungan sungguhan, benar-benar aktif, mungkin tidak ada trik dan postur yang bagus, tetapi mereka benar-benar mematikan. Mereka berdua menggeram pelan, seluruh kekuatan tubuh mereka terangkat, dan mereka segera menyerang Tama. Melihat kedua orang ini bergegas menuju Tama, Tanaka menjadi tegang. Dia tidak mengkhawatirkan Tama, tapi tentang dua pengawal pribadi Ito Takehiko. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri pada saat itu, bagaimana Tama menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan Yamamoto Kazuki tanpa kekuatan tempur di depannya. Tidak peduli seberapa kuat kedua pengawal ini, mereka tidak bisa beberapa kali lebih kuat dari Kazuki Yamamoto, kan? Bagi Tama, itu bisa dilakukan hanya dengan beberapa telapak tangan. Pada saat ini, kedua pengawal itu sudah bergegas ke Tama, satu di kiri dan satu lagi di kanan, memukul kedua sisi tulang rusuk Tama dengan pukulan berat. Tulang rusuk di kedua sisi adalah salah satu bagian tubuh orang dewasa yang paling lemah. Tulang rusuknya tidak sekeras tengkorak dan sangat mudah patah jika dipukul dari samping. Jika tulang rusuknya patah dari samping, tulang rusuk yang patah itu sendiri juga akan menjadi pisau tajam yang menusuk tubuh korban. Tulang rusuk melindungi organ dalam yang paling penting. Begitu tulang rusuk yang patah menembus organ dalam, sangat mudah menyebabkan perdarahan internal yang parah, yang dapat langsung membunuh pihak lain. Trik kejam semacam ini hampir mematikan. Tama tidak bisa menahan sedikit untuk menyipitkan matanya. Dalam konflik biasa, sangat sedikit orang yang muncul dan menggunakan tipu muslihat yang berbahaya, baik dengan berlari atau menjalankan anggota tubuh mereka. Bahkan jika mereka menghapus semua anggota tubuh, mereka tidak akan membunuh orang lain. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua pria ini akan begitu berbahaya sehingga mereka ingin membunuhnya jika dia tidak setuju dengan mereka. Melihatnya seperti ini, tidak tahu berapa banyak orang yang telah kehilangan nyawanya. Selain itu, kedua orang ini tahu cara menggunakan tangan, dan tampaknya mereka juga merupakan praktik yang baik. Jadi Tama mencibir, dan pada saat kedua pukulan hendak mengenai tulang rusuknya di kedua sisi, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kedua pergelangan tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dua serangan kuat berhenti tiba-tiba pada saat ini. Keduanya ketakutan oleh kekuatan besar yang tiba-tiba di pergelangan tangan mereka, dan menemukan bahwa tinju mereka tidak dapat bergerak masuk, dan mereka tidak dapat mundur. Mereka segera menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang master hari ini. Keduanya saling memandang, dan mereka bisa melihat kepanikan di mata satu sama lain. Setelah itu, keduanya bertukar pandang,
dan pada saat yang sama mereka mengerahkan kekuatan, mencoba melepaskan tangan kanan mereka dari tangan Tama. Tapi sayangnya, dengan semua kekuatan mereka masih tidak bisa menarik tangan kanan mereka sama sekali. Tama memandang keduanya dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan penuh minat, tangan keduanya agak gelap. Mereka menyerang tulang rusuk orang lain ketika mereka muncul. Apakah kamu takut membunuh mereka? Keduanya sangat gugup, dan salah satu dari mereka berkata, kami hanya ingin menguji kekuatanmu, tidak ada yang lain. Tama tertawa, alasan buruk seperti itu bisa dibayangkan, dan sepertinya benar-benar ada sesuatu. Melihat kedua pengawal pribadinya dikendalikan sepenuhnya oleh Tama, Ito menjadi gugup dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa saya? Jika kamu mengacaukanku, kamu tidak akan pernah berakhir dengan baik di Jepang. Tama tersenyum, bebek itu memiliki mulut yang keras saat mati. Kamu benar-benar punya pendapat unik. Setelah selesai berbicara, dia melihat kedua pengawal itu, dan berkata dengan ringan, kalian berdua ingat bahwa semua pertemuanmu hari ini adalah karena tuanmu. Mereka berdua meminta belas kasihan. Dan Tama tiba-tiba memutar tangannya, dan lengan kanan mereka dipelintir menjadi tali anyaman. Pada saat ini, keduanya berteriak kesakitan, dan semua orang di tempat itu memucat. Apa identitas Ito Yuhiko? Dia adalah patriark keluarga top Jepang. Pengawal di sebelahnya hampir merupakan pengawal terkuat di Jepang. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa kedua orang yang ditambahkan bukanlah lawan Tama. Saat ini, Ito Yuhiko juga tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua pengawal dengan pengalaman praktis yang kaya dan banyak darah di tangan mereka akan ditinggalkan pada saat bersamaan dengan begitu mudah. Di mata Tama, kedua orang ini hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa, tetapi mereka masih jauh dari level master. Bahkan yang terburuk di antara 8 master perang tidak bisa menandingi. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi lawan Tama? Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.